Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Rose, fasil kami. Yang kami hormati Bapak Misbahul Munir, PP kami, dan seluruh rekan-rekan CGP Angkatan 7. Alhamdulillah hari ini kita tibalah pada KAM, KAM, modul 3.3. Koneksi antar materi modul 3.3. Oh my God, this is the last module everybody. Ini adalah modul terakhir di kegiatan diklat CGP 7 ini. Semoga berkah hingga awal hingga akhir, dari awal hingga akhir nanti, atas segala bimbingan dari Ibu Fasil, Bapak PP, dan para instruktur untuk kita semua dan rekan-rekan CGP yang saling bekerja sama, saling support, saling positif, dan saling membantu begitu. Baik, hari ini adalah KAM, koneksi antar materi modul 3.3. Nah, karena ini modul terakhir, gimana kalau kita review atau refleksikan begitu dari awal dulu jadi CGP sampai akhir detik-detik menjadi CGP ini. Semoga nanti bisa dilantik, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita lulus CGP ya, angkatan 7. Baik, modul angkatan 7 ini ada 3 ya, tapi ini kalau dibahas satu-satu jadi panjang nanti durasinya, nggak apa-apa, tapi kita singkat aja. 3. Yang pertama modul 1.1. Bapak Ibu, do you still remember that? 1.1 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional. Di sana dijelaskan tentang trisentra pendidikan, bahwa murid itu memiliki tiga lingkungan di sana. Ada trisentra namanya, keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Ada juga mereka dijelaskan di sana bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. They live in real, is not now, tapi next 10 years or maybe next 20 years. Hidup mereka yang real adalah 10-20 tahun ke depan. Hari ini adalah tugas kita, bukan hidup mereka yang real. Nah, alam mereka yang aslinya nanti mereka akan berjuang next 10 years. Sekarang ini masih alam kita gitu kira-kira ya. Jadi kita mempersiapkan mereka, kodrat alam, kodrat zamannya kita sesuaikan. Ini adalah modul 1.1. Sekarang yang modul 1.2 itu adalah tentang nilai. Wah, nilai dan peran CGP, peran GP. Di sana ada choice theory, teori-teori pilihan, bahwa manusia itu memiliki pilihan-pilihan yang baik. Nah, we are human, right? Kita manusia, kita berbeda dengan makhluk lainnya. Kita punya choice, kita punya kesempatan untuk memilih yang lebih baik. Nah, begitu. Good. 2. Sekarang modul 1.3. Nah, 1.3 ini adalah visi guru penggerak. Nah, di visi guru penggerak di situ ada yang paling menonjol. Semua perjalanan memang penting ya. Everything in our trip itu, the way to some place itu penting semuanya. Tapi ada yang menonjol 1-2. Nah, di 1.3 ini yang menonjol adalah bagja. Nah, ini dia. Di situ ada langkah-langkah bagja yang bisa kita lakukan sebagai guru penggerak. Kita memiliki peran di sekolah, sangat penting nantinya setelah kita terjun langsung nanti. Sekarang sudah terjun, tapi nanti setelah betul-betul jadi GP, guru penggerak, kita nilai dan peran kita sangat penting di sekolah. Baik, itu tentang bagja. 1.3 ya, sekarang 1.4. Nah, di modul 1.4 kita diajari oleh Ibu Fasil, Bapak PP, dan para instruktur tentang bagaimana menciptakan, how to create budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini gimana nih? Ya, budaya positif di sekolah. Di situ yang paling menonjol, yang paling saya ingat adalah restitusi. Nah, di sana ada restitusi, bagaimana kita menciptakan budaya positif, ada keyakinan kelas. Nah, bukan kesepakatan kelas. Ya akhirnya menjadi keyakinan kelas. Ya, recommended istilahnya ini jadi milik intrinsik gitu, sehingga disebut keyakinan kelas. Restitusi, how to handle students, dengan mengatakan bahwa ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak dulu juga pernah salah. Nah, kedepannya menurut Nanda apa yang harus dilakukan? Apakah Nanda ini melanggar keyakinan kelas nggak menurut Nanda? Terus langkah, nah seperti itu. Ingin jadi lebih baik tidak? Kalau tidak berarti rencananya apalah? Gini, ini restitusi. Tidak menjatuhkan murid, kita menstabilkan murid dulu, ada segitiga restitusi di sana, ya kan? Ada menstabilkan murid itu, kita jaga harga diri dia walaupun dia salah, tapi dia tidak dicap sebagai pendosa begitu. Tetap kita stabilkan kondisinya dulu, baru kita lakukan langkah-langkah selanjutnya di restitusi. Good. Nah, 1.4 selesai, terus lanjut ke modul 2.1. Nah, ini yaitu pembelajaran untuk
memenuhi kebutuhan murid. Nah, di sana yang paling populer dan teori yang kita rasakan betul bermanfaat sampai sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Wah, berdiferensiasi. Loh, apakah kalau satu guru 30 murid di kelas kita harus menyiapkan 30 perangkat pembelajaran gitu? Nah, it is not. Tetap tidak. Kita tetap satu RPP saja. Sekarang nggak ada RPP ya namanya ya, modul ajar ya. Itu satu saja, tapi kita tahu bahwa every murid itu beberapa ada sekelompok yang modelnya visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetik gitu. Ada yang lebih paham cepat kalau mendengar, ada yang mendengar nggak yakin dia kalau nggak lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ada yang kalau badannya nggak gerak dia nggak bisa belajar, pengen gerak dia pengen nyentuh, pengen menulis, pengen menggerakkan sesuatu gitu, pengen moving around in the classroom, itu namanya kinestetik. Sebetulnya ada satu lagi namanya taktil. Taktil itu khusus dia tangan, hand moving, tidak badan, hanya tangan saja. Kalau murid suka cetak-cetik, kita ngajar dia cetak-cetik pulpen, itu namanya tactile style. Ya, tapi taktil ini sudah bagian dari kinestetik sebetulnya, cukup. Ya. But more specifically, theory it is called as tactile, hand moving, not all body, but hand moving only. Good ya, itu good. Nah, 2.1 diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Sekarang 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, 2.2 yaitu KSE, kompetensi sosial dan emosional. Ini penting. Kita mempelajari anak di sana. Yang paling saya ingat di perjalanan KSE ini adalah strategi stop. Bagaimana mindfulness mengajak siswa untuk menjadi suatu kehadiran penuh dalam kelas itu. Wah, mindfulness adalah kehadiran penuh. Bukan mindful, L-nya 2 ya. Mindful itu pikiran penuh berarti. L-nya 1, mindfulness, yaitu kehadiran penuh. Ya, fisik, jiwa, raga, body and soul semuanya di kelas. Ketika dia di sini ya semuanya di sini gitu. Ya, ini dengan strategi stop itu it's good. Saya mencobanya berkali-kali sudah dan berhasil gitu. Berhasil menenangkan murid dan membuat mereka hadir sepenuhnya. Kayak Mas Aditya Dharma itu sebelum ngasih materi kan mesti kita minta pejamkan mata, dikasih instrumen yang suara air mengalir. Itu cara bagaimana mencoba untuk mencapai mindfulness, kehadiran penuh. Nah, gitu. Mas sekalian, good. Yang 2.3 adalah coaching. Ya, coaching untuk supervisi akademik. Nah, coaching ini yang paling dekat dengan ingatan kita adalah tirta. Bagaimana mengcoach seseorang dengan alur percakapan tirta, dengan hubungan kemitraan yang setara. Nah, dengan mendengarkan menggunakan rasa. Wah, rasa itu singkatan juga ya. Nanti ada di modulnya itu ya, receive and then respect gitu. Dengan rasa. Good. Terus ask question. A-nya terakhir rasa itu ask question. Good. 2.3 selesai, kita lanjut 3.1. Nah, 3.1 itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Wah, ini di sini sebagai modul akhir-akhir 3.1 kita diminta dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin sebuah satuan pendidikan dan harus mampu memutuskan keputusan-keputusan yang sering tidak mudah. Sering dilema, namanya dilema etika. A benar, B benar, sama-sama ngotot, benar, sama-sama merasa benar. Seorang leader harus tepat memutuskan. Nah, gimana nih? Dilema etika atau bujukan moral. Seorang leader biasanya juga akan mengalami keadaan-keadaan di mana moralnya diuji. Mampukah dia memutuskan yang baik? Nah, ini. Ya, dilema etika yang paling menonjol di pikiran kita kalau bicara 3.1 adalah dilema etika. How to decide a good decision in very difficult situation, di very difficult position, in the dilemma condition, right? Oke, 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Orang sering keceplosan biasanya. Pengelolaan sumber daya manusia, SDM, bukan. Ya di sini sumber daya titik, jangan tambahin manusia lagi. Pengelolaan sumber daya. Karena apa? Sumber daya utama itu ternyata ada 7. It's not human only. Ya termasuk sumber daya manusia ya, tapi sumber daya lingkungan, ada sumber daya fisik, ada finansial, ada politik banyak. Nah, itu ada 7 sumber daya utama. It's not only sumber daya manusia. Sumber manusia yes di item pertama. Tapi ada 6 lain sehingga semuanya 7. Good. Yang terakhir hari ini adalah modul 3.3. 3.3 ya. Ya, saya harus melihat ke arah titik itu, kamera itu bukan ke sini ya. Good. Nah, itu yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Everything we do, kata Ibu Fasil, Ibu Eni Rose,
Apapun yang kita lakukan di sekolah, mau program, mau kegiatan, mau jadwal, mau acara, semua pada akhirnya finally harus berpihak pada murid, harus memberikan dampak positif pada murid, harus memberikan manfaat, kebaikan, menunjang pembelajaran murid. Nah, gitu. Sebagus apapun program menjadi tidak bagus kalau itu tidak terkait dengan dampak positif pada murid. Nah, ya, ini adalah tetap seperti murid satu bahwa kita berpihak pada murid. Nah, seperti ini. Ceritanya Asti nih. Ki Hajar Dewantara menteorikan ini adanya peristiwa Asti, putrinya yang hampir membeku di luar waktu di Dutch, di Netherlands. Beliau akhirnya muncullah teori berpihak pada murid. Ini maksudnya. Ya itu ya. Dan akhirnya menghamba pada murid. Ya berpihak ya menghamba. Hati-hati dengan kata menghamba, ini ada makna lain. Menghamba tidak menyembah, tidak ya. Sama seperti PNS itu abdi negara, di sini abdi negara. Apakah dia penyembah negara? No, of course no way. Ini istilah bahasa cinta sebetulnya. Bahasa cinta pada murid kita itu adalah kita itu mengabdi pada murid, menghamba pada murid itu adalah bahasa cinta. Nah, dan ini very unique and very beautiful meaning besides that. Good. Sekarang kita fokus ke modul 3.3, yaitu kita fokus tadi dikatakan program yang berpihak pada murid. Apa itu? Di sekolah selalu, manapun sekolah itu, SD sampai SMA, itu selalu ada 3 jenisnya, yaitu intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di 3.3 kupas tuntas tentang itu. Kita sudah harus paham betul mana intra, co, dan ekstra. Yang pertama, intra adalah program utama sekolah yang terjadwal, tersistematis, terstruktur. Yaitu apa? Ya pelajaran itu, jadwal pelajaran. Hari Senin jam sekian belajar matematika, bahasa Inggris, itu namanya namanya intrakurikuler, utama, pokok. Nah, di bawah itu ada supporting system, supporting program yang menunjang intra tadi, namanya co-kurikuler. Seperti kelas pengayaan, remedial class, pengayaan tentang kesenian juga, budaya, sikap, itu juga co-kurikuler, menunjang intrakurikuler. Di intra kan ada pelajaran agama. Tiba-tiba co-kurikuler kita membuat program misalnya tausiah Jumat, nah itu co-kurikuler, that is program, ya kan? Dan support pengayaan itu termasuk. Yang paling gampang itu pengayaan. Nanti sejenisnya, yang sejenis itu yang menyesuaikan. Yang jelas it is not pelajaran yang intra yang pokok seperti terjadwal di struktur mata pelajaran kita itu namanya co-kurikuler. Terakhir, di luar intra dan co ada lagi supporting system yang lain yang lebih leluasa lagi, namanya adalah ekstrakurikuler. Namanya ekstra itu ya di luar ya. Kalau kita punya money, kita punya extra money, berarti ya the other amount of money gitu. Di luar itu ada pelajaran, ada intra, ada co, ada ekstra. Ekstra itu yaitu suatu program yang di luar sekolah itu untuk mengembangkan potensi minat, bakat, hobi, kelebihan, terus apalagi ya, kepribadian, kemampuan fisik maupun non fisik, itu semuanya diwadahi di sekolah. Yaitu ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Ingat, intra, co, ekstra, curricular. Kurikuler itu dari bahasa Yunani kayaknya. Terus di-derive ke Inggris juga. Ya, good. Nah, terus di situ kita diminta untuk menciptakan suatu program yang berpihak pada murid, yaitu kita melakukan dengan membuat mereka menjadi seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan murid. Apa itu kepemimpinan murid? Pemimpin sekolah kan ya seharusnya kepala sekolah gitu kan ya. Nah, tapi di sini kepemimpinan murid. Apa itu kepemimpinan murid? Yaitu adalah murid melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi guru. Nah, ini apalagi di SMA sangat tampak ini. Murid is not only doing what teacher told them, but they create their own ideas. They up their hand and say the ideas and execute the ideas. Ask permission to do things to the teachers. Gitu. Mereka aktif, angkat tangan, dia tunjuk ide-ide, dia lakukan. Kadang-kadang di luar imajinasi kita, mereka melakukan hal yang sangat baik, melebihi yang kita bayangkan sebagai guru. Nah, saya pernah mengalami itu. Apa itu ya, suatu acara gitu ya, saya bayangkan nanti gini-gini, diserahkan ke anak-anak, ternyata lebih dari yang saya bayangkan. Lebih megah, ternyata ada kejutan, ternyata dia bikin apa namanya, terus yang apa, spaghetti apa namanya yang bisa meledak itu namanya konfeti begitu. Acara dibuka, duas, dia bikin konfeti di luar
perkiraan saya, yaitu konfeti itu yang kayak ulang tahun, terus ada kertas terbang, nah itu konfeti, dia bikin itu. Saya tidak pernah membayangkan itu. Kalau saya cuma musik mungkin, bukan deng putar musiknya gitu. Ini ala guru. Ternyata murid punya ideas more than that. Ya, good. Akhirnya akan tercipta semacam yaitu student agency. Ingat, student agency adalah siswa yang memiliki kontrol atas apa yang terjadi. Mereka memiliki pengaruh. Mereka bisa mempengaruhi keadaan dengan yang mereka lakukan untuk hal baik ya, untuk hal baik ya. Ini namanya student agency, siswa yang memiliki pengaruh atas apa yang dia lakukan, dia diikuti oleh kawan-kawan yang lain, dia berarti seorang agency, student agency, atau dia sudah mencapai pada student leadership, kepemimpinan siswa. Nah, sifat inti dari human agency itu dijelaskan juga oleh Albert Bandura tahun 2006, bahwa dia itu memiliki intentionally, yaitu IFAR, disingkat IFAR. IFAR itu intentionality, forethought, self-reactiveness, and self-reflectiveness. Ya, intentionally berarti dia punya kesengajaan, punya niat untuk melakukan sana, intentionally, punya niat baik. Terus forethought itu berarti berpikir yang jauh. Orang belum jangkau ke sana, dia sudah bisa membayangkan nanti saya akan gitu, wah gitu. Itu forethought namanya. Terus self-reactiveness, dia itu bisa mengkonstruksi suatu aksi untuk mencapai forethought tadi itu, pemikiran yang sudah jauh tadi itu, untuk direalisasikan dalam sebuah kegiatan. Nah, sifat inti yang ketiga seorang student agency adalah memiliki reflectiveness. Dia selalu memiliki waktu untuk memaknai semua kegiatannya. Kebermaknaannya dia dapatkan. Apa sebetulnya meaning, manfaat apa yang dia kerjakan itu. Harus ada manfaatnya, harus meaningful. Yang dilakukan itu harus bermakna. Ini reflektif, dia selalu merefleksikan, mundur sejenak untuk mengambil saripati dan meaning atau values yang dia lakukan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid gimana caranya? Kita ada 3 item. Yes, this is 3, yaitu voice, terus choice, sama satu lagi yaitu ownership. Bagaimana kita memupuk mereka dan mempelajari 3 aspek, mengajarkan mereka 3 aspek dengan memberikan voice. Voice berarti mereka kita libatkan, suara mereka kita dengar, mereka kita minta untuk bersuara, untuk ngomong, untuk bilang, usul kepada lembaga, kita mendengarkan suara mereka. We give them chance, kesempatan untuk mereka bersuara, namanya voice. Ya. Terus choice, kita berikan pilihan-pilihan. Misalnya di sekolah saya ada KBB, terserah. Mau pilih corak yang gimana, organisasi ini mau yuk arahkan ke madep mana, terserah. Yang penting tetap tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi, silahkan ekstra ini yuk jalankan. Nah, ada choice. Jadi sudah tidak musim lagi, nah kamu harus gini, kalau nggak gini itu nggak bagus. Yang ini aja, enggak. It is in the previous time, itu sudah jadul ya. Sekarang sudah, nah, this is your choice. Lakukan dan tanggung jawab atas resiko dari pilihan Anda. Sekolah memberikan kebebasan Anda untuk memilih. Wah, ini choice, ini cara mendidik siswa untuk menjadi seorang leader. Kita jadikan mandiri dia, siap gak? Akhirnya siap juga dia. Kok saya dipercaya ya? Wah, dia berjuang akhirnya. Tidak feeding fish, tapi ya giving untuk memancing gitu, bukan ngasih ikan, kita berikan kail untuk memancing. Good. Right. Terus ownership, ya kita arahkan mereka untuk memiliki rasa kepemilikan atas semua yang dia kerjakan. Kalau di LKBB misalnya ya, baris berbaris itu kan propertinya banyak itu, ada pangkat-pangkat di sini, ada topi, ada kaos kaki, ada baju dalam, baju luar, ada celana, sepatu, tali sepatunya. Itu semua kalau mereka tidak ownership, tidak memiliki kepemilikan yang baik, itu sekali tampil hilang semua, besok beli lagi. Nah, itu tidak baik. Dia simpan, dia masing-masing bawa pulang, dia cuci, dia setrika, kasih pewangi, kumpulkan lagi di tempatnya, digantung yang baik di lemari di sekolah itu sehingga tidak berjamur, dan ada event pakai lagi. Nah, ini contoh ownership. Ya baik, itu jadi ya ini kepemimpinan murid kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila pasti. Ya, Pancasila itu adalah jadi beriman bertakwa. Masih ingat ya, kita masih aja profil pelajar Pancasila ya, beriman keanekaragaman global, gotong royong, kreatif, mandiri, terus terakhir itu bernalar kritis. Sudah pasti seorang leader mau tidak mau akan dipaksa untuk memiliki ini, untuk memiliki mandiri, berpikir kreatif, terus bergotong royong, pasti tidak bisa dia kerjakan sendiri. They need team to do the job, right? Terus beriman bertakwa pasti ya. Biasanya leader yang berhasil itu leader yang terlihat atau memberikan terkesan dia dekat dengan
Sang Pencipta. Itu biasanya dihormati, yang berkarisma, yang diikuti petunjuknya. Ya kan? Gitu. Ada tapi yang nggak dekat dengan Tuhan dihormati, ada juga, tapi secara umum yang berkarisma dan dihormati saat sejarah panjang sejarah itu adalah orang-orang yang terlihat dia dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah gitu. Good ya. Terus ada lingkungan. Nah ini ada 7 lingkungan tertentu yang sekolah bisa ciptakan untuk mengembangkan atau mengembangkan atau istilahnya itu mengembangkan kapasitas murid untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang change agency, agen perubahan di sekolah. Nah 7 lingkungan, yaitu lingkungan yang memberikan mereka kesempatan berpikir positif, terus keterampilan, lingkungan yang mengembangkan keterampilan sosial mereka, keterampilan mencapai tujuan, lingkungan yang bisa membuat mereka menerima dan memahami kekuatan, harapan dan mimpi, terlibat aktif, dan lingkungan yang memiliki daya lenting. Wah, kekuatan saya jadi ingat dulu yang kemarin itu asset based ya, asset based approach atau deficit based approach. Which one will we choose? Ini di modul sebelumnya nih. Kita memilih asset based thinking, berpikir berdasarkan potensi dan aset yang kita miliki. Sudah tidak fokus ke mikirin masalah lagi. Fokus masalah ya munculnya masalah. Kalau fokus aset munculnya aset, peluang. Nah, gitu. Sudah dijelaskan di modul sebelumnya. Good. Nah, ini terus oke. And then ya koneksi antar materi modul 3.3 ini terakhir. Kemarin ya sangat cukup menyentuh rukol terakhir dengan Ibu Fasil. Ya cukup mengharukan, tapi beliau berjanji ya tetap akan memberikan info-info baik dan bermanfaat bagi kita semua, walaupun nanti sudah tidak bersama di rukol maupun di LMS lagi. Ya semoga Ibu Eni Rose diberikan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Terus Bapak PP juga, Ustaz Misbahul Munir, diberikan kelancaran atas segala urusannya. Rekan-rekan CGP sehat semua, terus berkarya dan tidak henti-hentinya menuntut ilmu sampai nanti. Baik, begitulah Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf silap kata dan perbuatan. Inilah koneksi antar materi modul 3.3. Ini adalah modul terakhir di diklat CGP 7 ini tahun 2023. Ya, video saya hari ini mungkin terlihat biasa, tapi 10 tahun lagi akan teringat. Wah, ternyata saya dulu pernah pakai topi Merdeka Belajar. Pernah punya rompi nih, rompi CGP 7. Wah, this will be a very good memory nantinya. Oh, sampai botak kepala ya. Ya ini banyak mikir LMS nih, mikir LMS dan tugas yang bertubi-tubi. Akhirnya botak nih ya. Bercanda baik. Ya, Bapak sekalian, termasuk tulisan-tulisan saya yang jelek ini someday akan bermanfaat, akan menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan. Di sini ada voice, ada choice, ada ownership. Yes. Thank you so much. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.